Hai everyone, welcome to Potin Podcast Teenager. Bersama aku Gifar yang akan bawain episode NBM atau Ngobrol Bareng Mutual kali ini. BTW gimana nih guys kabar Potiners semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Terutama terus jagain nih badan kalian supaya tetap sehat, prokesnya perketat. Apalagi sekarang Omikron lagi seneng nih bertamu ke Indonesia. Nah, di episode NBM kali ini, narasumber kita nggak sembarang narasumber loh. Narasumber kita ini benar-benar keren banget achievement dan experience-nya. Siapa dia? Yuk, langsung aja kenalan sama salah satu narasumber kita, Kak Adinda. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Adinda Putri Kusumawardani, biasa dipanggil Adinda atau Dinda, terserah kalian. Aku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, usia aku 17 tahun, dan saat ini masih kelas 12 SMA di salah satu SMA Kabupaten Pasuruan. Untuk keseharian aku sendiri, yang pertama adalah sebagai pelajar kelas 12 yang lagi banyak-banyaknya ujian dan juga persiapan untuk ke kampus. Terus aku juga jadi duta, wakil anak, youth aktivis Plan Indonesia, di bawah naungan Indonesia Joining Forces juga. Terus aku founder di 2 platform, sama juga ada karate, les, mungkin ditambah sama ngerintis bisnis yang baru mulai gitu. Gila, sepadat itu Kak. Beneran itu? Beneran. Gila, produktif banget. Dibandingin sama aku ya guys ya, yang kesehariannya cuman belajar, ngerjain tugas, les, main game, yang kayak boring segitunya. Dan dibandingin sama Kak Dinda, wah itu jauh banget sih. Nah, selama ini Kak Dinda nemuin gak sih kayak kesulitan atau tantangan selama menjalani jadwal yang padat kayak gitu Kak? Untuk kesulitan ataupun tantangannya sendiri sih dari diri kita ya, kayak kita tuh harus pintar memanage waktu, gimana caranya biar apa yang udah kita rencanain dari awal itu bisa kecapai semua. Jadi kayak aku sering banget keteteran, reschedule jadwal segala macam. Tapi untuk sejauh ini aku nggak pernah ngerasa kurang di salah satunya. Karena ya itu tadi, kita harus pintar memanage waktu. Oke, berarti Kak Adinda ini suka ngebuat itu nggak sih Kak, kayak to-do list gitu loh, buat aktivitas hari ini tuh buat apa aja sih, kita bakal ngapain, supaya terorganisir gitu, bener Kak? Bener, ada to-do list gitu sehari-hari. Oke, nah Kak Adinda ini kan banyak banget ya achievementnya, dari Olimpiade berpuluh-puluh medali, karate udah sabuk hitam, dan tadi juga Kak Adinda bilang Kak Adinda sebagai founder 2 platform yaitu Generation ID dan juga Productive Z. Pokoknya nggak ada habisnya deh. Nah, gimana sih Kak jadi orang yang percaya diri gitu dan nggak takut gagal buat meraih impian? Dalam hidup kan kita selalu berproses ya. Jadi kayak kita punya mimpi dan kita mau realisasiin mimpi kita, dalam prosesnya itu pasti banyak banget rintangan ataupun juga kayak problem dari banyak orang, entah itu ditentang atau apapun. Dan itu pasti kayak ngejatuhin mental kita dulu. Buat aku sih, aku tetap pada pendirian aku. Kita harus tetap pada prinsip kita dari awal sampai akhir demi tujuan kita. Gitu. Oke, keren banget nih. Oke, nah kalau misalkan Kak Dinda tuh dapat info lomba dari mana? Dari mana aja sih Kak? Karena kan info lomba tuh ada 2 ya, yang dari sekolah langsung karena kita mewakili instansi, atau juga bisa kita cari lewat media sosial kita, kayak semisal IG, TikTok, ataupun media sosial yang lainnya. Nah, kalau aku paling banyak sih dapatnya di Instagram. Jadi kayak semisal pas kita lagi gabut, ada waktu luang, itu iseng-iseng nyari lomba lewat pakai hashtag ataupun ke akun gitu. Banyak banget kok lembaga-lembaga olimpiade atau lomba-lomba gitu. Dan itu banyak yang terakreditasi juga gitu. Oke, nah berarti intinya guys, kalau kita mau ikutan lomba tuh jangan males cari informasi, cari sebanyak-banyaknya kayak ke temen yang udah berpengalaman untuk lomba, lalu juga kita bisa cari di Instagram. Pokoknya intinya jangan malas cari informasi. Nah, selama Kak Dinda mengikuti lomba ataupun kayak duta yang lainnya, nih ya, itu ada pengalaman unik gak sih Kak yang Kakak dapetin? Kalau pengalaman unik sih banyak ya, tapi yang paling ngena tuh yang kemarin aku ikut iseng gitu lomba di 2 lembaga yang pada babak penyisihan tuh nggak sama, nggak bareng gitu waktunya beda hari. Tapi pas babak grand final itu nggak tahu kenapa pas pengumuman tuh aku lolos. Dan for your info aja,
setiap aku ikut olimpiade atau lomba-lomba, aku tuh nggak pernah cuma 1 mapel, tapi bisa sampai 4 atau 7 mapel. Dan yang kemarin 4 mapel. Dan yang kemarin tuh lolos semua di 2 lembaga itu. Yang satunya tuh 6 mapel, yang satunya tuh 4 mapel. Jadi kayak satu hari aku full grand final dari pagi sampai sore itu olimpiade grand final. Yang satunya lisan, yang satunya tuh semi tulis gitu, juga ada lisannya, kayak wawancara gitu. Jadi bener-bener kayak agak panik sih sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa jadi juara umum kemarin. Semuanya itu jadi juara umum, Kak? Iya. Gila sih guys, keren banget. Itu bayangin aja ngikutin 4 olimpiade dan semuanya jadi juara umum. Berarti Kak Adinda ini prinsipnya yang penting mulai dulu untuk masalah menang atau kalah belakangan, tapi karena Kak Adinda itu berani mencoba dan berani berusaha, jadinya alhamdulillah gitu kan Kak. Kakak jadi juara umum di semua olimpiade yang Kakak ikutin. Gila, keren banget sih. Oke, dari pengalaman olimpiade terus experience kayak gitu, Kakak ada niatan nggak sih kayak untuk kuliah di luar negeri? Pasti kan banyak banget nih beasiswa yang Kakak dapetin. Untuk niatan kuliah di luar negeri ada sih, dan aku juga udah ngedapetin kemarin beasiswa di satu foundation gitu, kayak ikut swasta di salah satu negara, yaitu Belanda. Tapi nggak aku ambil dulu buat yang S1 sekarang karena aku nggak dibolehin sama ortu gitu. Jadi kayak kehalang restu orang tua buat kuliah di luar negeri. Mungkin S2-nya nanti gitu. Ya, oke. Oke, jadi skenario atau kejadian Kak Adina tuh gini guys, aku pernah denger nih ya, kita tuh di hidup ini tuh sebagai sutradara, jadi gini, sutradara dan produser di hidup kita sendiri itu sebenarnya diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Nah, Kak Adinda ini menjalankan salah satu tugas prosedur, yaitu menerima saran bagaimana agar drama atau kejadian ceritanya itu lebih baik lagi. Dan Kak Adinda ini mendengarkan apa kata orang tuanya dan mengikuti orang tuanya gitu. Benar Kak? Bener. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, Kak. Sekarang tuh banyak banget ya, kayak toxic productivity, hustle culture. Nah, tipsnya nih buat Potiners supaya kita bisa menerapkan work-life balance tuh kayak gimana, Kak? Silakan. Nah, buat teman-teman yang masih kayak bingung gimana cara bagi waktu biar kita nggak ngerasa toxic produktif atau kayak gimana, yang pertama kita tuh perlu to-do list buat keseharian, bisa dibuat lewat catatan atau kayak gimana. Itu dari awal kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Jadi kayak list dalam satu hari itu kita mau ngapain, pagi sekolah, siang habis sekolah mau kayak gimana, ngerjain apa, dan macam-macam. Nah, dan juga itu harus dibarengi sama hal yang lain juga. Hal yang lain juga dalam artian jangan lupa kumpul keluarga atau temen. Kayak diri kita tuh butuh refreshing. Jangan cuma terpacu sama apa yang kita kerjain di satu titik itu aja gitu. Karena tubuh kita kan punya titik maksimal yang bisa kapan sewaktu-waktu bisa stres ataupun kayak gimana. Jadi kita harus tahu maksimal diri kita itu sampai mana. Jangan terlalu diforsir dan buat to-do list biar kita kayak teratur gitu. Oke, jadi intinya tuh guys, tipsnya biar kita teratur jadwal kita dari pagi sampai malam, intinya satu, to-do list. Dengan to-do list ini kita bisa mengorganisir semua kegiatan yang akan kita lakukan dalam sehari, dan akhirnya kita tidak merasa kayak bingung mau ngelakuin apa hari ini, ataupun kita nggak ngerasa kayak gabut atau nggak berguna gitu. Jadi intinya kita harus menerapkan to-do list agar kita produktif. Oke. Nah, Kak Adinda ada nggak sih pernah ngerasa capek dengan berbagai macam aktivitas yang Kak Adinda jalanin? Kalau capek, Kak Adinda biasanya refreshing atau healingnya kayak gimana? Capek tuh udah kodrat manusia ya. Kayak siapa sih yang nggak pernah capek gitu? Apalagi di tengah aktivitasku yang padat banget tiap harinya. Untuk healing atau refreshing aku lebih ke
me time ataupun juga quality time bareng teman-teman atau keluarga. Karena aku kan jarang banget keluar sama teman-teman atau kayak orang-orang yang lain. Nah, aku biasanya me time tuh bisa jogging sendirian gitu sambil dengerin musik atau juga quality time bareng teman-teman kayak sekedar ngobrol, sharing-sharing bareng gitu. Walah, jadi Kak Dinda ini biasanya me time-nya tuh jogging. Gila guys, jogging, me time-nya jogging. Kalau kita me time-nya main HP, Kak Dinda jogging. Me time yang sangat bermanfaat sekali sih itu. Kakak kenapa suka me time jogging, Kak? Alasannya apakah karena lebih bebas bisa lari-lari atau bagaimana, Kak? Apa ya? Kalau aku sih jogging tuh udah jadi kayak pelampiasan aku kalau aku capek. Kalau di karate punya prinsip gini, kalau tubuh kita capek ya dipaksa. Nah, itu tadi. Kalau misal aku udah capek semuanya, ya aku maksa tubuh aku lagi supaya lebih capek lagi biar nantinya aku bisa kayak ngerasa beban aku tuh hilang. Kan kalau kita udah capek, biasanya kita butuh istirahat nih sebentar. Nah, di istirahat itu kayak aku ngerasa beban aku hilang untuk sementara waktu. Jadi kayak jogging tuh bener-bener pelampiasan aku. Ketika aku udah banyak-banyaknya masalah, capek pikiran atau capek fisik juga gitu. Iya sih bener. Aku juga suka gitu guys. Kalau misalkan habis jogging ya, pasti kita udah ngerasa capek sama aktivitas kita, udah ngerasa capek karena jogging juga. Pasti ngerasa itu nggak sih Kak, habis jogging tuh kayak ngantuk gitu, lemes. Jadi pengen tidur, jadi istirahat aja dulu gitu tubuh kita. Ya bener-bener kayak gitu. Oke, nah gitu guys. Cara refreshing atau healing setiap orang tuh emang beda-beda ya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian nih, Potiners, mau ngikutin cara refreshingnya Kak Adinda. Kita tiru, siapa tahu cocok gitu kan sama kita. Nah, seru banget nih obrolan kita kali ini. Bisa nambah insight dan motivasi juga biar bisa lebih berkembang. Tapi sebelum kita mau selesai nih ya, pertanyaan terakhir buat Kak Dinda. Ada nggak sih satu quote atau kalimat yang kakak pegang selama ini untuk berjuang meraih mimpi kakak? Ayo Kak, di-spill dulu nih ke patinersnya. Gini, buat teman-teman semua, prestasi itu dicari, bukan ditularin ataupun ditunggu. Jadi ketika kita mulai termotivasi untuk menjadi orang yang kayak orang lain, misal nih kayak punya prestasi kayak orang lain, yaitu kita realisasiin, jangan cuma jadi niat aja. Karena ketika kita nggak berani melangkah, ketika kita nggak berani mulai hal baru, kita nggak bakal tahu kedepannya kayak gimana. Dan juga kita bakal tertinggal, bakal stuck di zona aman. Buat teman-teman yang punya perspektif takut gagal ketika mau mulai atau kayak gimana, ingat, gagal tuh sebenarnya nggak hanya datang 1, 2, atau 3 kali, tapi berkali-kali, bahkan ribuan kali yang orang sebelumnya tuh nggak tahu. Orang tahu kita pas suksesnya doang, pas udah di titik prestasi cemerlang. Mereka nggak tahu gimana jatuh bangunnya kita. Jadi buat teman-teman yang masih punya perspektif, semoga pinternya nular ya. Semoga prestasinya nular ya. Prestasi tuh bukan ditularin tadi, bukan ditunggu juga. Semua orang punya peluang yang sama, punya hak untuk berprestasi juga. Jadi buat yang masih ragu mulai, ayo coba dulu. Entah itu kalian lagi gabut atau iseng-iseng, ayo realisasiin kenyataan, ayo realisasiin mimpi-mimpi kalian, jangan pernah takut gitu, jangan masih kebanyakan alasan. Dan buat yang udah mulai, tetap konsisten, karena sebenarnya dalam hidup tuh yang susah bukan memulai, tapi untuk ngejaga niat kita biar nggak goyang gitu. Dan buat teman-teman semuanya, tetap belajar, jangan pernah takut untuk gagal, karena itu udah bagian dari konsekuensi kita dan juga resiko kita, gitu. Widih, keren banget. Jadi dari Kak Adinda ini ya, aku tangkap bahwa kita tuh yang penting mulai dulu, jangan takut gagal, karena kita nggak tahu apakah kalau kita sudah memulai, kita bakal gagal atau enggak, apakah kita akan berhasil gitu. Intinya, quotes-nya tuh kayak gini nih guys. Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi yang terhebat gitu. Gimana Kak? Keren banget gak sih? Kayak udah quotes yang dari kayak platform terkenal gitu. Bener banget.
jangan pernah malu untuk mencoba ataupun jangan pernah ragu untuk memulai gitu. Oke. Nah, makasih banget nih buat Kak Adinda yang udah mau ngulangin waktunya ngobrol sama Potiners dan udah nyempetin waktunya juga buat rekaman nih di tengah kesibukan kakak. Makasih juga nih udah nginspirasi kita biar lebih produktif lagi. Pokoknya makasih banyak deh. Semoga kakak selalu sehat dan sukses juga untuk karir kedepannya. Nah, buat Potiners juga thank you udah ngedengerin podcast sampai akhir. Jangan lupa follow IG Potin @potin21 kalau mau kenalan sama kita, dan juga subscribe Potin yang ada tanda serunya di YouTube. Dan juga jangan bosan buat ngedengerin podcast kita di next episode-nya. Thank you guys, stay healthy and see you. Bye.